minan niyahati 'alal mayyit. Ini kalau buku saya ini halaman 38. Yaitu larangan meratapi mayit. Maksudnya kalau kita nih ada mayit, saudara kita mati, jangan geraung-geraung ya. Jangan geraung, ngegerungan maksud saya. Kalau ngegerung itu nggak boleh. Tapi kalau nangisnya secara tabi'i, alami saja kayak Rasulullah. Ketika Ibrahim, anak dari Rasulullah, dari istri namanya Maryah Al-Qibtiyah. Ini Ibrahim umurnya ada yang bilang 16 bulan, ada yang bilang 18 bulan. Meninggal Ibrahim. Ya, anak Rasulullah dari istri Maryah Al-Qibtiyah. Rasulullah deras juga tuh air matanya. Ya, air matanya deras juga keluar, tapi tidak bersuara ya. Air matanya keluar ya. Sedih ditinggal anaknya yang namanya Ibrahim. Sehingga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma'u. Mata itu memang dia kalau ada sedih-sedih itu ngeluarin air mata berlinang itu. Sungguhnya mata itu berlinang kalau mendapatkan suatu musibah. Otomatis itu mah. Otomatis Rasulullah pun berlinang air matanya. Kemudian wal qalba yahzanu, dan hati sedih. Biasa, ya dah. Masa ada orang meninggal kita girang, enggak mungkin. Ya kecuali mungkin orangnya yang beling banget tuh. Nyebelin banget dah, ya. Meninggal, alhamdulillah dia meninggal. Udah bosan banget lihat dia tuh hidup kayak gitu. Tapi itu juga kagak boleh sih sebenarnya mah. Ya. Dan hati itu yahzanu, sedih. Jadi biasa kalau berlinang air mata ditimpa musibah kematian, kemudian hati sedih. Rasulullah juga sama begitu. Wala naqul, kami tidak mengatakan, tidak mengucapkan illa ma yurdi rabbuna. Kami tidak mengatakan sesuatu yang Allah tidak redha, yang Tuhan kami tidak redha. Jadi mengucapkannya ucapan-ucapan yang baik. Ya. Ucapan-ucapan yang baik. Kalau yang enggak baik kan ya Allah, masih muda banget udah meninggal, gerung lagi. Orang baik, walaupun orang baik juga, tapi jangan begitu. Ya. Enggak boleh. Dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami berpisah denganmu hai Ibrahim sangat sungguh sedih. Gitu. Sangat sungguh sedih. La mahzunun. Itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi wajar, manusiawi kalau ditinggal kematian itu nangis tuh, asal nangisnya itu secara alami saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya. Nah, ini jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari umat kami, bukan dari golongan kami. Man darabal khududa, siapa orang yang memukul apa tuh? Pipinya. Meninggal mukul-mukul pipi. Ya. Meninggal mukul-mukul pipinya. Ya Allah, kenapa bapak saya ini mati? Gitu. Dengan suara berteriak-teriak.
bukanlah dari golongan kami orang yang mukul pipinya atau mukanya, wa syaqqal juyuba, dan merobek dia punya baju. Saking kagak nerimanya ditinggal oleh keluarganya, dirobek-robek bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Ya, ucapan-ucapan yang kagak bener dah, ya. Seruan-seruan yang kagak layak. Maka kagak boleh. Kagak boleh. Nah, di sini jelas bahwa kita itu kalau ada kematian kemudian meratap itu nggak boleh. Nanti kita bahas juga 4 mazhab. Bagaimana pandangan 4 mazhab tentang aniyahah, yaitu meratapi orang mati. Hati-hati. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu min amril jahiliyati. Meratapi orang mati, ngegerung-gerung tuh, min amril jahiliyah, dari perbuatan jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu, kalau ada keluarga yang mati, dia ngegerung-gerung, apa aja dia kata. Wa innan naihata idza matat walam tatub. Nah, dan sesungguhnya perempuan, ini rata-rata yang perempuan, dan sesungguhnya perempuan yang meratapi orang mati, ya, idza matat, apabila dia mati, ini si perempuan yang tadi meratapi si mati, orang yang mati, idza matat, manakala dia mati, walam tatub, dan dia belum bertobat, quti'alaha, mungkin di sana apa tulisannya, qata'a ya, quti'a apa? Quti'a lebih bagus. Ya, dimajhulkan, dibuatkan maksudnya gitu. Coba kalau qata'a larinya kemana? Mau lari ke Allah, tapi jauh anunya, kagak ada kata-kata sebelumnya. Menjadi quti'a pakai dimajhulkan itu lebih bagus, ya Pak. Ini masalah nahwu, Pak, dengerin aja, jangan pakai ditanya dah. Ini masalah nahwu. Kan kalau masalah nahwu paling susah, Pak. Saya ngajar di rumah. 20 orang, Pak, nahwu. Sama tasrif, wah, awal-awalnya semangat. Giliran ngapalin kaidahnya dia kagak hafal, ada diriin, ada anaknya 3, ada diriin, ya. Jadi ada diriin aja. Karena harus ngapal memang. Ini bagaimana coba kalau fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan wa huwa mufa'lilun wa zaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Itu kalau gue mau ngapalin ya anak kagak bakal bisa. Ya. Kagak bakal bisa, harus hafal, ngelotok. Nanti ketika disuruh syak-syako juga sama. Karena ngelotok nih. Syak-syako yusyak-syiku syak-syakotan wa syik-syakon musyak-syakon wa huwa musyaksikun wa zaka musyaksakun syaksik latu syaksik musyaksakun musyaksakun. Apa musyaksakun? Berciap-ciap. Ya. Anak ayam tuh ya. Kiyak. Syak-syako. Nah itu. Jadi ini dimajhulkan lebih bagus. Walam tatub, dan dia belum bertobat. Jadi katanya, sesungguhnya orang perempuan yang meratapi mayit, manakala dia mati dan dia belum bertobat. Nih ibu-ibu nih, ya dengerin. Dan dia belum bertobat. Uti'alaha siyaban min qatiranin wa dir'an min lahabin nar. Mungkin di sana ada wadar'an gitu ya. Jadi dibaca wadir'an juga boleh, wadar'an juga boleh, dua-duanya boleh. Wadir'an, saya bacanya wadir'an aja. Min lahabin nar. Maka dibuatkan baginya pakaian cairan aspal neraka. Masya Allah, Bu. Jadi kalau ada kematian di rumahnya itu, mau anaknya kek, suaminya kek, saudaranya kek, ibunya kek, jangan gegawakan, nangis kayak Rasulullah itu tadi dibenarkan, ya, tapi tidak mengangkat suara. Kalau sampai mengangkat suara, sampai lagi ngerobek pakaian,
Ya kayak ini ngerobek-ngerobek pakaian, mukul-mukul pipi, rambut diusek-usek gitu. Saking gak redonya itu. Kalau dia mati nih, si perempuan yang kayak begini, ya akan dibuatkan baginya pakaian dari cairan. Masya Allah, aspal naroka. Na'udzubillah men. Wadir'an min lahabin nar. Dan dibuatkan juga baginya pakaian besi dari luapan api naroka. Ya Allah, udah panas. Bajunya dari besi lagi. Double-double tuh panasnya. Jangan main-main. Ini benar ini, ya. Jadi kita ini dilarang meratapi orang yang mati. Jadi perempuan kalau ngeratapin orang mati, kemudian dia mati, belum tobat, maka dia bakal dipakein, yaitu pakaian dari cairan aspal naroka dan pakaian besi, ya, pakaian besi itu. Apa katanya? Wadir'an min lahabin nar, dan pakaian besi dari nyalanya api naroka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Na'udzubillah. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Jadi kalau mau bacanya begini juga. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Ya, itu bacaan-bacaan model Quran dulu gitu. Ya, kalau bacaan kitab mah begitu aja. Boleh ada yang baca wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Boleh. Radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Apa katanya? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata ia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknati an-naihata, perempuan. Perempuan lagi nih. Karena emang mayoritas perempuan. An-naihata, perempuan yang meratapi mayit. Wal mustami'ata, dan perempuan yang mendengar ratapan tadi. Jadi yang dengernya harus ngingetin, jangan malah ya udah biarin orang dulu meninggal, ya kan cuma sekali-kalinya ini doang. Nah, ini perempuan yang kayak begini nih, bakalan sama hukumnya. Mestinya ngingetin, ya udah ya Bu, sabar, insya Allah, karena semua orang pasti mati, tinggal nunggu giliran, kan begitu. Nah, kita kan kagak tahu. Kita hanya minta kepada Allah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kayak itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Dan itu selalu kita minta tiap habis baca Quran. Jadi perempuan yang dengerin juga kena. Makanya yang dengerin itu menasehati supaya jangan ngegerung kalau ada kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayatin maniha alaihi. Ini hadisnya sahih banget nih, ya. Hadis yaitu Al-Bukhari wa Muslim di sahih. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi. Mayit akan diazab di kuburannya. Karena ratapan atasnya. Jadi kalau si mayit nih kita ratapin, dia kena azab di alam kubur, naudzubillah. Makanya jangan diratapin. Kesian mayitnya juga. Walaupun dia orang soleh, apalagi orang soleh, jangan diratapin, nangis saja, tapi jangan diratapin. Sebab nanti tuh si mayitnya, ya, karena mendapat karena ratapan itu, dia akan disiksa di dalam kuburan. Naudzubillah min
Zalik. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, kemudian kalau orang yang meratapi seperti begitu, itu bagian yang sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis lain saya ambilin. An Abi Malik Al-Ash'ari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an-niyahatu min amril jahiliyah fa idza lam tatub an-naihah qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah. Ini hadis yang lain. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Ini hadis sahih juga, hadis Muslim. Ya. Dari Abi Malik Al-Ash'ari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-niyahatu min amril jahiliyah." Meratapi mayit itu dari perbuatan atau perkara-perkara jahiliyah. Fa idza lam tatub an-naihatu, manakala maka apabila tidak bertobat si perempuan yang meratapi mayit tadi, qabla mautiha, sebelum dia mati, tuqamu yaumal qiyamah. Oh, Masya Allah. Wa 'alaiha sirbalun. Maka dibangkitkan nanti dia di hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun. Dan di atasnya sirbalun, pakaian min qatiran, dari cairan api neraka. Wadirun min jarabin, dan pakaian besi dari penyakit gatal. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya Pak. Kalau ada kematian Bu, itu satu sama lainnya saling menasihati. Kalau ada yang ngegerung-gerung di situ, ingetin. Jangan diam aja, sebab yang diam itu bakal terkena hukumannya juga sebagaimana yang nangis. Itu tadi. Nauzubillah min dzalik. Lantas bagaimana dong ara'ul fuqaha? Ini ara'ul fuqaha'i minal madhab al-arba'ah. Nah, bagaimana pandangan madhab yang 4? Yang pertama al-madhabul Hanafi. Madhab Hanafi. Pak, saya bahas ini supaya wawasan kita itu luas, jangan Syafi'i mulu gitu loh menurut saya. Ya. Jangan Syafi'i mulu. Jadi buat perbandingan doang, buat perbandingan. Jadi madhab Hanafi, ini madhab Hanafi ini asal sumbernya dari Kufah. Kufah itu satu kota yang ada di Irak. Ahli ra'i dia. Ya, ahli ra'. Yara fuqaha'ul Hanafiyah anna niyahata 'alal mayyiti bil af'ali mislu darbil wajhi wa syaqqil juyubi awisiyah hiya haramun. Ammal buka'u biduni sautin murtafi'in fahuwa jaizun idza kana tabi'iyan anil huzni. Ini ada di dalam kitab namanya Hasyiyah Ibni Abidin, juz 2 halaman 241. Tuh. Dulu kita ngaji di sini Nailul Autor sama kayak Aliuddin ya. Tuh kalau nyebutin hadis ini nomor segini, hadis ini nomor segini, saya sempat ngaji tuh beliau. Ya emang kalau orang-orang awam sih orang enak gitu. Kalau ngajinya nyebut-nyebutin hadis, nomor-nomornya, ya. Tapi saya ngikutin aja nih, ngikutin, gak semuanya saya sebutin nomornya. Tapi ini sebagian supaya catatan kakinya ada gitu. Ya. Di dalam kitab apa namanya? Hasyiyatu Ibni Abidin. Ya. Hal itu juz 2
halaman 241. Guru jangan dianggap remeh, Pak. Guru tuh mau taklim, nyari sono nyari sini, nggak gosek sono, nggak gosek sini, supaya ada dalil-dalil yang menguatkan satu sama lain. Makanya meninggalnya beliau ini kehilangan berat buat kita semuanya, ya. Tapi kita doain mudah-mudahan bermunculan lagi para pengganti-penggantinya. Amin ya rabbal alamin. Mazhab Hanafi berpandangan ahli fikih dari kalangan Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Anan niyahata alal mayit, sesungguhnya meratapi mayit bil af'ali, dengan perbuatan-perbuatan, mislu darbil wajhi, seperti memukul-mukul wajah, wa syakil juyubi, dan merobek-robek baju, awis siyahi, atau tulung-tulung, ya, ngegerung dengan suara keras. Hiya haramun, maka hukumnya haram. Amal buka'u biduni sautin murtafi'in, adapun nangis tidak dengan tidak suara yang tinggi, fahuwa jaiz, boleh, sebagaimana Rasulullah tadi mencucurkan air mata. Oke? Dicucurin air matanya, karena memang mata itu otomatis ngeluarin air mata kalau dalam kesedihan. Ya. Hati menjadi sedih, udah pasti otomatis tuh. Ya. Bercucuran air mata. Boleh. Asal idza kana tabiiyan. Nangisnya secara alami, normal. Anil huzn, dari nangis itu. Jadi enggak ngegerung. Sekarang kedua, al-madhab al-maliki. Kalau Abu Hanifah tadi dari mana? Dari Kufah ya. Itu Irak ya. Sekarang Maliki. Maliki ini dari Madinah dia. Kalangan Madinah. Al-madhab al-maliki. Yaqulu Malik. Berkata tuh Imam Malik. Yaqulu Malik, innan niyahatal lati tashabuha as-surahu wal af'alul mufritatu hiya haramun. Nah, wa yusmahu bil bukai biduni tajawuzil haddi. Ini diambil dari kitab apa? Al-Mudawwanah juz 2 halaman 222. Nah, Al-Mudawwanah kitabnya ini. Madhab Maliki, berkata Malik radhiyallahu an, inna niyahata, sesungguhnya meratapi mayit, allati tashabuha, dan niyahnya itu tashabuha, disertai nangisnya itu dengan apa? Surah, ngejerit, ngangkat suara tinggi. Wal af'al, dan perbuatan al-mufritoh, yang berlebihan, ia haramun, adalah haram. Wa yusmahu bil bukai, dan diperkenankan dengan nangis biduni tajawuzil haddi, tanpa melanggar batas. Ya, contohnya nangis tapi kagak mengeluarkan suara tinggi-tinggi. Kalau suaranya begini, boleh ya, tapi kalau lihat keluar air matanya tuh yang namanya orang sedih ya. Tapi kalau melampaui batas yang berlebihan, itu diharamkan. Ya. Dua mazhab ini mengharamkan dua-duanya. Ya. Kecuali ada secara tabii, alami, tidak mengangkat suara. Atau ada tapi tidak tinggi. Berikutnya mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita nih. Ya. Faqala fuqaha Asy-Syafi'iyah. Faqala atau
Qala fuqaha Syafi'iyah berkata, yaitu fakih-fakih kalangan Syafi'iyah, ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah, yusmahu bil bukai, diperkenankan nangis. Idza lam yakun bisautin murtafi'in, selagi tidak mengangkat suara tinggi. Au af'ali, ya, au af'alin. Ya, ini atau apa itu perbuatan, ya. Perbuatan mislus surah, seperti contohnya as-surah. Mana surah? Yaitu mengangkat suara. Walakin idza kanat mashubatan bitasarrufatin tadullu ala adami sabri fa hukmuha haramun, maka hukumnya menjadi haram. Ini ada di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 5 halaman 204. Ya. Imam Syafi'i kagak membolehkan. Udah 3 nih kagak membolehkan. Hanya boleh yang wajar-wajar nangisnya. Sama semuanya, rata gitu. Al-Madhab Al-Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Ya. Madhab Ahmad bin Hanbal. Mengenapa ngajar perbandingan mazhab itu? Tapi saya nggak berani ngajar di sini perbandingan mazhab, karena ada kayak apa itu? Yang dari Al-Bantani itu, dia ngajarnya udah karena Syafi'il mazhab. Saya acak-acak dengan pendapat-pendapatnya mazhab lain, saya domelin ntar. Saya nggak mau. Tapi kalau di pondok saya ngajar itu, ya karena anak-anak pondok itu tujuannya supaya wawasannya itu bisa membedakan, banding-bandingkan. Karena dia bakalan jadi ulama, jadi kiai, rencananya kan begitu. Nah kalau di sini kita ajarin jaduk-aduk, iya enggak? Nah, tapi saya sebatas kasih pandangan saja, ya. Al-Madhab Al-Hanbali, mazhab Hanbali ya. Yara Ahmad bin Hanbal anna niyahata bisautil ali awis sulukil mufriti hiya haramun, ammal buka'u biduni sautin aw sulukin mubaligin fihi fahuwa jaizun. Dalam kitab Al-Mughni ini, yaitu jilid 2 halaman 293. Madzhab Hambali berpendapat nih, yara Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berpendapat anna niyahata, sesungguhnya ya meratapi mayit itu bisautil ali, dengan suara yang tinggi, awis sulukil mufrid, atau dengan cara metode yang berlebihan, nangis apa aja, tampar mukanya, rambutnya diwas-was, baju ditarik sono, tarik sini, gegelendotan sama orang. Nah, itu namanya wasulukil mufriti hiya haramun, adalah haram. Haram. Amal buka'u, adapun nangis biduni sautin, nangis tanpa suara, ada ya, itu tadi Rasulullah bercucuran aja air matanya, ya. Au sulukin mubaligin, dengan jadi katanya kalau nangis biduni sautin, tanpa saut, tanpa suara, atau jalan yang mubalig, yang berlebihan, fihi fahuwa jaizun. Penting jangan berlebih-lebih, tanpa wajah, tanpa mengangkat suara, boleh. Semuanya dari 4 mazhab ini mengharamkan, nggak ada tolerir, ya, nggak ada toler. Makanya ibu-ibu kalau ada anak kematian tuh kemudian nangis, diingetin, jangan malah ngomporin, ya. Biarin apa? Orang dia udah terakhir dia nangis, biarin apa, juga gawakan. Yang ngomong tuh yang beri tasjih seperti begitu, bakalan kena juga hukumnya sama yang jerit-jerit tadi. Naudzubillah min dzalik. Dan itu mayit juga nanti akan diazab dalam kuburnya dengan ratapan orang-orang yang ada di dunia tadi. Naudzubillah min
dzalik. Jadi begitulah. Saya rasa ini mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang paripurna. Bisa ngajar, bisa melaksanakan kegiatan masing-masing kita. Ya. Kemudian semakin hari semakin baik. Hanya 2 yang tinggal Pak, udah zaman kayak begini fitnah ya. Ini fitnah Pak. Di WA fitnah, di dunia maya maksud saya. Kan isinya fitnah mulu sekarang itu. Kita udah baca serius-serius tatonya hoax ya. Terus di dunia nyata berantem mulu kerjaannya. Itu jadal. Di TV nggak nyaman kita ngelihat orang pada berantem mulu. Yang kita lihat lemparan batu, nggak setuju apa kayak abis. Udah fitnah ini hidup. Zaman akhir zaman tuh fitnah banyak Pak. Apa yang wajib kita lakukan supaya terhindar fitnah itu? Sholat jangan tinggalin. Terutama sholat berjamaah. Udah ikutin aja. Aman. Aman. Yang kedua, tinggalin maksiat. Udah gitu aja. Tinggalin maksiat. Udah kita sholat, tinggalin maksiat. Ya kita isi baca Quran, zikir-zikir. Kan gitu. Amalan ini masih lebih baik daripada nahi mungkar. Karena udah zaman udah isinya cuman udah fitnah kayak gini. Naudzubillah men. Dzalik. Dah. Kalau ada pengajian kayak gini kita ngaji. Karena ini ibadah. Hebat tuh kalau pengajian kayak gini, pantatnya ibadah. Punya, kita dihisab pantatnya ibadah, Pak. Kakinya ibadah. Nikmat itu kan 3, Pak. Ini saya tambahin dikit ya. Nikmat itu ada 3. Ada berapa? Pertama nikmat fitriyah, bawaan. Dikasih mata untuk melihat. Ini sepaket. Dikasih kuping untuk mendengar. Dikasih mulut untuk berkata-kata, untuk makan. Kasih hidung untuk mencium. Dikasih lidah untuk bisa mengenali ini makanan layak masuk ke sini, ke perut apa kagak. Difilter dia. Kalau busuk, dilepein sama dia. Itu anak kecil aja paham. Dikasih susu, susunya busuk. Susunya udah basi, dilepein sama dia. Karena ada filternya. Ini nikmat. Cuma nikmatnya kayak begini kita kagak pernah lagi mikir-mikirin. Padahal gede tuh. Nggak bisa dihitung, nggak bisa dibayar. Kita bisa duduk sini sampai tua gara-gara ada lidah. Kalau enggak, dikasih baygon kita minum. Ya, dikasih racun kita minum. Naudzubillah min dzalik. Nggak bakal bisa gede dan nggak bakal bisa tua. Makanya nikmat ini kita gunain untuk baca Quran, yang dengaran yang baik-baik, ini mencium yang bagus-bagus. Tangan untuk berbuat yang baik, kaki untuk melangkah kita lingkungan majelis. Mudah. Gunain itu. Itu nikmat yang pertama, bawaan. Fitriyah namanya. Ada lagi nikmat namanya nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiariyah itu diusahakan. Kalau pengen jadi guru kayak gini, jadi ngaji. Waktu masih mudanya, pondok pesantren, ngaji sama masyayikh. Gitu tuh namanya ini. Yang diusahakan. Kalau mau jadi presiden, ya gitu loh ya. Iya, lah, gitu. Jadi berusaha masuk partai, kalau enggak agak bakalan bisa, gitu. Berusaha, masalahnya nanti usahanya baik apa kagak, wallahu alam bisawab. Tapi dia udah itu namanya ikhtiariyah. Ada duit banyak, pinter, tapi jujur kagak bakalan jadi presiden, kagak bakalan. Ya. Kan gitu. Nah, tinggal nikmat ikhtiariyahnya itu positif apa negatif. Kan gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi usaha namanya. Menjadi dokter, ya belajar tentang kedokteran. Sampai sukses. Itu namanya nikmat ikhtiariyah. Ada lagi nikmat yang terakhir. Nikmat alamiah. Ya Allah, komplit ya. Nikmat alamiah itu. Contohnya orang nih ya. Kayak kita nih. Atau orang-orang pedalaman. Dia kan ilmunya kagak tinggi-tinggi bang. Tapi bisa hidup gimana? Ya orang di sana ada pisang, dia petik. Namanya nikmat alam. Ya, ada rambutan, dia petik, ada padi, dia masak. Itu namanya nikmat alam. Udah disediain tuh nikmatnya. Oke? Itu nikmat alamiah namanya. Dari laut dia nyerog ikan. Dari bumi dia nyerog aptur.
pertalite, ya, gitu kan? Kemudian batu bara, itu, emas dan lain sebagainya. Itu nikmat alamiah. Komplit. 3 nikmat ini komplit. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Gak bakal bisa ini aja gak kebayar gitu. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Belum nikmat sehat ya. Nah, wallahu a'lam bis.